Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Indraswanto, NIM 0521092226, Prodi Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan mengerjakan tugas 1 mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Tugasnya yaitu Anda diminta untuk membuat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Aplikasi tersebut memiliki beberapa fungsi, yaitu 1. Input menu restoran. Program harus memiliki data menu makanan dan minuman beserta harganya. Data ini dapat disimpan di sebuah array. Selanjutnya pemesanan. Yang kedua yaitu pemesanan. Program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minum berdasarkan daftar menu sebelumnya. Nah, sini maksimalnya pelanggan itu harus memesan 4 menu ya. Contoh formatnya yaitu nasi padang sama dengan 2. Misalkan pemesan ada menu nasi padang. Berapa porsi? 2 misalnya. Jadi nasi padang 2 gitu ya. Selanjutnya menghitung total biaya program. Program harus dapat menghitung total biaya pesanan berdasarkan item menu dan jumlahnya. Nah, di sini ada dengan biaya pajak 10% dari total biaya keseluruhan dan biaya pelayanan 20.000 ya. Menerapkan diskon dan penawaran khusus. Diskon 10% jika total pesanan melebihi 100.000. B. Penawaran dibeli 1 gratis 1 atau buy one get one ya. Untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 50.000. Mencetak struk pesanan. Program harus mencetak struk pesanan dan mencantumkan menu yang dipesan, jumlahnya per item dan sebagainya. Nah, untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja mulai untuk membuat aplikasinya menggunakan Notepad++. Oke, di sini karena kita harus menginput pesanan, maka kita harus membuat import java .util.scanner ya. Fungsinya yaitu untuk menginput masukan ya. Java util scanner itu fungsinya untuk menginput masukan ya. Kelas kita buat kelas menu, misalnya menu ya. Kita buat kelas menu. Pertama kita buat namanya. Kalau nama berarti string nama. Selanjutnya harga. Harga berarti integer harga. Selanjutnya string kategori misalkan ya, kategori. Kan kategori ada 2 ya, makanan dan minuman. Selanjutnya yaitu kita masukkan menunya. Menu string nama integer harga. Selanjutnya string kategori. Itu kita masukkan ke this dot nama sama dengan nama. Ya, ini untuk mendefinisikan bahwa nama ini ya nama gitu ya. This harga sama dengan harga, this kategori sama dengan kategori. Jadi nanti di bawah nanti ketika ada kategori berarti mengacunya ke sini gitu ya. Mengacunya ke sini, nggak kemana-mana lagi gitu ya. Nah, kita sudah membuat kelas menu sesuai dengan yang ada di sini ya. Tadi belum dibacakan ini ya.
buatlah sebuah kelas menu ya untuk mempresentasikan menu. Buatlah kelas utama atau main ya. Di sini kita akan buat ya. Maaf tadi lupa untuk dibacakan. Oke, di sini kita akan buat kelas utama yaitu main. Public kelas main ya. Nah, di sini kita akan buat public static string kalau misalkan uang itu kan ada format ya, misalkan 12.000 12.000 ya. Kalau misalkan 120.000 120.000. Nah, kita akan buat format uang seperti itu ya. Format uang, karena angka berarti integer angka. Nggak harus pakai RP ya, nanti apa tuh namanya itu, kalau pakai RP nanti terlalu panjang ya. Kita akan buat nah ini nanti ada titiknya ya. Oke, selanjutnya kita akan buat statik ya. Kita buat indeks. Yang di sini kan ada itunya ya. Format menampilkan data menu adalah dikelompokkan berdasarkan kategori. Nanti ada makanan, minuman ya. Pergunakan array dalam. Nah, di sini akan kita buat array. Array itu ada indeks dimulai dari 0, indeks 0 ya. Mengelola menu restoran. Pergunakan struktur keputusan untuk menotasikan fungsi perhitungan total biaya dan mencetak struk pesanan. Usahakan untuk tidak menggunakan struktur pengulangan. Ya, tidak akan ada pengulangan ya. Kita menggunakan array. Ya, sekarang kita akan buat array. Nih, kita akan buat array daftar menu. Nah, kita akan buat array new menu. Misalkan menu pertama yaitu nasi goreng. Harganya misalkan 25.000 misalkan ya. Karena spesial nasi gorengnya. Ini kategorinya makanan. Nah, gitu. Selanjutnya new menu lagi, misalkan kita buat apa ya, mie ayam misalkan, mie ayam harganya 20.000 ya, karena spesial mie ayamnya. Ini masuknya kategori makanan. Selanjutnya ini kita pilihkan saja ya langsung. Yang ketiga yaitu misalkan sama kayak contoh ya, kita masukkan nasi padang misalkan ya. Nasi padang itu 30.000 karena nasi padangnya spesial menggunakan kikil dan kepala kakap ya. Oke, selanjutnya ayam geprek. Ya, ayam geprek 22.000, enak ya. Karena sambalnya sangat enak.
Nah, lagi kita buat yang sekarang untuk minuman. Apa ya? Es teh. Misalkan es teh. Harga es teh tuh 5.000 ya. Ini kategorinya minuman. Oke, gitu ya. Selanjutnya yaitu adalah apa ya? Selain es teh, jus ya, jus-jusan. Jus alpukat misalkan, alpukat. Harga jus alpukat itu 15.000 ya. Dicampur dengan apa namanya tuh? Campur dengan coklat ya. Kopi hitam. Ini para pecinta kopi bisa membelinya ya. Harganya 10.000. Selanjutnya apa ya? Air mineral ya, air mineral. Harganya 4.000 ya. Ya, oke. Ini tidak ada koma ya karena udah habis. Berarti kita ada 8 arai makanan dan minuman. Berarti ada 7 indeks berarti ya. Oke, selanjutnya kita akan tampilkan. Kita akan tampilkan daftar menunya nanti ke dalam tampilan comment prompt ya. Ya, kita akan buat public static void ya. Misalkan apa namanya? Tampilkan menu. Ya, kita akan buat tampilan menunya. System.out .println. Oh, ya, pakai dot ya. .println. Misalkan judulnya misalkan menu makanan misalkan ya. Menu makanan. Misalkan gitu ya. Oke, system out println. Oke. Yang selanjutnya misalkan pertama yaitu nasi goreng ya, nasi goreng. Nasi goreng kita keluarkan harganya. Nah, kalau mengeluarkan variabel itu menggunakan plus kalau di Java ya. Nah, kita akan buat format uangnya, kita masukkan format uangnya ke sini, format uang. Gitu ya. Berapa tadi? 25.000 ya, 25.000. Kan? Ya, oke. Selanjutnya mie ayam. Berapa mie ayam teh? 20.000. Oke, selanjutnya nasi padang. Berapa? 30.000 ya. Karena menggunakan kikil ya. Selanjutnya yaitu ayam geprek. Ayam geprek 22.000 ya, karena sembangnya spesial. Oke, selanjutnya yaitu ke minuman ya. Nah, ini minuman sekarang ya. Ke minuman yang minumannya pertama yaitu es teh. Berapa es teh itu? 5.000 ya. 5.000 kita ke bawahkan dulu ya. Ini supaya terlihat. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya
apa, jus alpukat. Berapa harganya? 15.000, bahan 1. Selanjutnya kopi hitam 10.000. Selanjutnya air mineral 4.000 ya. 4.000. Ini air mineral. Nah, seperti ini. Nah, kita akan udah keluarkan ya. Udah kita tampilkan ya menu-menunya ya. Oke, selanjutnya kita akan buat yaitu apa namanya itu? Pengkondisian yang tadi ya ada 10% pajak ya kan. Terus selanjutnya biaya pelayanan 20.000. Kalau di atas 100.000 itu ada apa tuh diskon 10%. Kalau minuman apa tadi? Apalagi saya kalau minuman, bentar ya, kalau minuman gimana minuman? Diskon 10% kalau 100.000. Nah, ini kalau minuman bisa buy one get one untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 50.000. Oke, kita akan buat pengkondisian seperti itu ya. Kita akan buat Oke, kita akan buat public static void main. String args. Oke, kita akan buat itu apa ya, inputan ya, masukkan misalkan saya pesan nasi padang 2, ketikan 2 misalkan. Nasi padang ke berapa? Ke 3, masukkan 3. Nah, ini masukannya ya pakai menggunakan scanner. Nah, scanner input. Misalkan buat new scannernya ya. New scanner system in ya, system.in ya. .in. Jadi nanti bisa di masukkan pesan pesan makanan nasi padang nomor berapa sih? Nasi padang nomor 3, ketikan 3. Berapa porsi? 2, ketikan 2. Nah, itu menggunakan scanner ya. Tampilkan dan menu. Nah, nanti bisa menampilkan menu ya. Oke, di sini kita buat kan tadi maksimal tuh 4 pesanan ya. Nah, kita buat di sini ya. Maksimal 4 pesanan. Nah, kita buatnya tanpa loop ya. Tanpa loop. Nah, seperti itu. Oke, integer. Kita buat array ya. Pilihan gitu. Nah, kita buat pilihan ya. New integer. Nah, gitu ya. Jadi maksimalnya 4 ya. Integer jumlah. New integer 4 ya. Oke, selanjutnya kita ke bawahkan dulu ya supaya terlihat. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya buat kita buat input ya. Input. Nah, ini input manual ya. Ya kan milihnya gimana klien ya.
sebanyak maksimal 4 kali ya kan, 4 kali itulah ya. Sistem out print, nah gitu. Oke, garis baru nih ya, /n itu garis baru, masukkan pilihan. Nah, masukkan pilihan menu 1 misalkan gitu ya. Nah, seperti itu lah ya. Nah, jadi nanti pilihan misalkan ini pilihan ke 0 atau indeks 0, input next, nah integer ya. Nah, sekarang system dot out dot print garis baru ya, masukkan ya. Setelah masukkan pilihan berarti oh ya jumlahnya berapa ya, porsi gitu maksudnya, jumlah berapa pokoknya mah ya gitu ya. Oke, jumlah 0, input dot next integer itu ya. Oke, selanjutnya yaitu kita buat 4 kali ya, kita buat 4 kali ini. Nah, berarti kalau ini kita kopikan aja kalau 4 kali, nah, biar nggak capek. Oke, cak itu tinggal ganti ini menu keduanya apa kan. Nah, ini indeks 1 ini ya. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya nah menu ketiganya apa gitu ya. Nah, ini indeks kedua. Oke, selanjutnya masukkan indeks menu keempat yaitu indeks ketiga. Nah, seperti itu. Oke, berarti kan ada maksimal 4 kali ya, maksimal 4 kali maksimal 4 kali pemesanan ya. Oke, kita masukkan integer, kita inisiasi dulu ya, integer total pertama itu ya 0 ya, inisiasinya itu integer ya, total minuman ya, minuman karena ada minum ya, dengan 0, inisiasinya 0 dulu ya. Oke, selanjutnya misalkan pesanan 1, pesanan yang pertama ya, kita buat komen ya. Ini pesanan pertama yaitu itu lagi. Oke, pesanan pertama saya pakai if ya, if else ya. If jika pilihan ke indeks array 0 atau indeks 0 lebih besar sama dengan 1, dan pilihan indeks pertama indeks ke 0 ya, lebih kecil sama dengan 8,
ya kan? Kan tadi ada 4 makanan sama 4 minuman ya. Jadi lebih sama dengan 1 sampai 8 gitu maksudnya tuh ya. Dengan integer harga dengan daftar menu pilihan, misalnya pilihan ke 0 ya, ke 0 harga. Nah, ini untuk menempelkan harganya daftar menu pilihan. Nah, gitu ya. Harganya berapa? Oke, integer sub total ya. Sub total sama dengan harga kali jumlah. Ya. Total, nah ini totalnya sama dengan, kan pakai ini aja ya, karena sum ya. Kalau di Excel itu kan ada sum ya, jadi ditambah-tambahkan ya semuanya, misalkan data-datanya ada banyak, tambah-tambahkan. Kalau di dalam pemrograman Java pakai plus sama dengan PHP juga sama ya, seperti itu. Sub total, misalkan total 1 5.000, total 2 10.000, berarti 5.000 tambah 10.000 berarti totalnya 15.000 gitu ya. Ya begitulah ya. Oke, selanjutnya jika if daftar menu pilihan 0 ini 1 dot kategori equals sama dengan ya, equals minuman, maka total minuman, nah ini total minuman sama ya subtotal gitu ya. Oke, selanjutnya sistem, kita tampilkan sistem out.println daftar menu pilihan indeks 01 dot nama. Nah ini kita buat tampilkannya berarti ini perkalian ya. Nah gitu ya, jumlah gitu ya, jumlah sama dengan itulah ya.
subtotal. Nah, oke. Nah, ini untuk pesanan 1. Nah, ini untuk pesanan 2 sekarang ya. Pesanan 2 sekarang untuk pesanan 2. Untuk pesanan 2 kita kopikan aja. Nah, gitu ya, supaya lebih cepat. Nah, untuk pesanan 2 ininya indeks ke 1 berarti ya. Tuh. Pokoknya ini indeks 1. Gitu ya. Nah, gitu. Ya, pilihan indeks 1 sama dengan itu 8. Oke. Oke. Ya, sip. Nah, sudah. Yang pesanan ketiga. Ketikkan lagi saja. Yang ketiga. Nah, ketiga itu berarti indeksnya itu 2. Nah, ini indeksnya kedua. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. Oke, gitu ya. 2 2 2 2 2 2. Oke, di sini di atas lagi, kalau di atas 1 1 1 1 1 1. Oke. Yang atasnya 0 0 0 0 0 0 0. Oke. Itu yang pesanan keempat ya. Kopikan. Set. Nah, ini pesanan keempat. Pesanan keempat. Ini pesanan keempat berarti nah, gitu. Pesanan keempat berarti 3 ininya indeksnya. Nah, seperti itu. Oke, udah 4 pesanan. Oke, sekarang kita akan buat diskonnya. Diskon ya, diskon. Oke, diskon integer, diskon. Diskonnya itu inisiasinya 0 ya. Jika, nah kita buat perumpamaan, jika total itu lebih dari 100.000, kan? Maka diskon sama dengan total kali 10 per 100 gitu ya. Oke, selanjutnya promo minuman buy one get one ya. Promo minuman ini buy one get one nih. Integer promo 0 ya, inisiasinya 0. Jika total
lebih dari 50.000. Nah, kan tadi 50.000 minuman ya. Maka dan jika total minuman ya, minuman lebih dari 0, jadi memesan minuman ya, maka harus memesan minuman kan ya. Promo sama dengan total minuman. Jadi nggak boleh nggak memesan minuman gitu ya. Kalau mau dapat promo bagi 2, kan buy one get one. Itu ya. Oke, selanjutnya kita akan buat integer, misalkan setelah diskonnya ya, berapa setelah diskonnya gitu ya, setelah diskon dengan total diambil diskon diambil promo gitu ya. Oke, selanjutnya pajak, integer pajak. Pajak itu tadi berapa ya? 10% ya. Berarti kan ini harga murninya setelah diskon itu harga murni ya. Setelah udah diambil promo, udah ambil diskon gitu ya. Jadi setelah diskon kali 10/100. Sebenarnya ini push plus ya. Sebenarnya nggak ada diskon ya. Untuk yang di atas 100.000 ya. Ya karena kan pajak juga sudah dikali pajak ya 10%. Itu. Integer pelayanan ya atau service. Itu 20.000. Itu ya. Integer total akhir sama dengan setelah diskon, nah ditambah pajak, nah ditambah service gitu ya. Oke, sekarang kita akan buat stroke ya, stroke-nya untuk diperlihatkan ke pelanggan. Sistem, kalau dilihatkan berarti ditampilkan ya, sistem out print line. Nah, kita akan tampilkan ke pelanggan gitu ya, bahwa ini ada struknya gitu ya. Misalkan apa ya, struk pembayaran ya, struk pembayaran. Out print line, misalkan apa ya, total awal ya, total awal gitu ya, total awal itu. Nah, kita pakai format uang ya, format uang total ya, total awal ya. Oke, selanjutnya diskon. Ini diskon juga. Selanjutnya apalagi ya, oh ya, promo minuman. Nah, ini kita
kita masukkan promo ya, yang tadi atas kita buat promo. Oke, selanjutnya setelah promo minuman yaitu total setelah diskon gitu ya. Nah, ini kita masukkan setelah diskon. Ini jangan sampai typo ya, harus benar-benar nih. Oke, selanjutnya yaitu kita masukkan lagi apa ya, pajak ya. Pajaknya berapa tadi? 10% ya, 10%. Berarti kita masukkan pajak. Pajak. Oke, selanjutnya biaya layanan atau servis ya, biaya servis aja ya, servis itu kan servis yaitu servisnya sama dengan 20.000 ya, di atas tadi udah di kita inisiasi ya. Nah, ini selanjutnya total bayar, total ini harus besar ya, biar nanti kelihatan yang harus dibayarnya berapa. Total akhir. Nah, seperti itu. Oke, udah beres ya. Udah beres semua. Struknya udah dibuat. Nah, kita save sekarang menggunakan kelas utama yaitu main sini ya, public class main ya. Oke, kita save. Oke, kita masuk ke semester 5 memory desktop, masukkan main.java ya, all types ya. Kita masukkan save. Nah, seperti itu, jadi berwarna ya. Nah, seperti ini. Oke, setelah itu kita akan cek ya di command prompt. Oke, di sini udah tersave ya, main.java ya. Oke, kita perbesar, masuk ke D, directory ut semester 5 cd pemrograman desktop Java ini Java compile ya. Kita cek ada yang programnya berjalan lancar atau tidak gitu ya. Nah, tidak ada ya, tidak ada yang kesalahan ya. Java main. Yes. Oke, di sini ada apa tuh? Ada menu makanan. Oh iya, tadi salah ya. Apa namanya itu? Di sini menu makanan ada ya kan? Nah, harusnya di situnya ada menu minuman ya. Harusnya ada menu minuman. Oke, berarti kita itu lagi ya. Kita Ctrl C dulu ya. Nah, kita Ctrl C dulu. Ya. Kita Ctrl C dulu ya. Salah nih. Nah, di sini harusnya ada menu minuman gitu ya. Nah, kita kopikan di sini. Nah, ini supaya ada garis baru maka pakai /n gitu ya. Nah, kita save lagi. Oke, kita compile lagi. Kita clearkan dulu ya. Java main.java. Oke.
Nah, seperti itu. Menu makanan, nasi goreng 25.000, mie ayam 20.000, nasi padang 30.000. Oke, masukkan pilihan menu pertama. Misalkan, oke, harusnya ada itu ya, ada nomornya. Oke ya, saya lagi ya. Oke, lupa. Berarti ini harus ada apa namanya tuh, nomor ya. Tuh. Selanjutnya 2, selanjutnya 3, selanjutnya 4, selanjutnya 5, selanjutnya 6, selanjutnya 7, selanjutnya 8. Nah, kita save lagi. Nah, itu kita compile lagi. Nah, kita compile lagi. Nah, ini. Oke. Nah, oke, belum ada ya. Ya, bentar. Kok belum ada ya? Harusnya ada. Bentar. Kok tidak ada? Oh, salah, bukan di sini. Astagfirullahaladzim. Pantesan aja di sini maksudnya tuh. Ini kejar 15 menit. Kejar 15 menit. Harus cepat selesai. Save. Nah, itu kita cek lagi ya. Yes. Salah ya. Salah. Oke. Cek lagi ya. Yes, 5.000, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sip. Oke, kita yes. Nah, seperti itu. Pilih menu 1, misalkan nasi goreng 2. Nomor 2. Jumlahnya berapa ya jumlahnya? Misalkan, oh itu mah mie ayam ya. Misalkan mie ayam jumlahnya 3. Ini kurang ini ya, kurang cantik ya. Ini dekat, terlalu dekat ininya duanya sama titik 2. Bentar. Saya masukkan menu. Nah, ini harus di seperti ini. Nah, seperti ini. Supaya tidak berdekatan ya. Supaya tidak berdekatan. Ya, pokoknya itu ya. Save. Coba compile. Oke. Masukkan menu. Pilihan menu pertama yaitu nasi goreng nomor 1. Jumlahnya 2. Nomor 2, misalnya ada 4 orang ya. Nasi padang 2 juga. Oke. Yang ketiganya minuman alpukat 3. Jus alpukat misalkan nomor 6. Jumlahnya 2. Air Rp5.000. Air kopi hitam ya 7.
jumlahnya 2. Berarti 15 kali 2 30, 10 kali 2 50.000 jadinya ya. Nah, seperti ini. Jumlah nasi goreng 5.000. Nasi padang 60.000. Alpukat 2 30.000 kalau 15. Oke, total awal. Total semua 160.000. Diskon 10% yaitu 16.000. Promo minuman 25.000. Berarti kan tadi minuman 50.000 ya dibagi 2. Total setelah diskon 119.000, pajak 10% 11.000, biaya servis 20.000, totalnya yang harus dibayar 190.900 gitu ya. Oke, di sini harusnya kita supaya lebih cantik lagi ya. Ini supaya lebih cantik lagi. Ini yang sini. Nah, ini harusnya dibuat sistem out dot print line supaya lebih bagus lagi. Slash on. Nah, salah ya. Enter aja dulu. Slash on. Perhitungan ya. Perhitungan kasir. Perhitungan ya. Hitung pesanan kasir. Hitung pesanan lah ya. Hitung harga total pesanan. Daftar apa ya namanya? Daftar pesanan, daftar pesanan lah ya. Daftar pesanan. Save. Daftar pesanan pelanggan. Apa namanya? Pokoknya mah itulah ya. Daftar pesanan ya. Ya supaya bagus. Bentar ya. Oke, benar. Oke. Kita pesan nasi padang nomor 3, kena lapar, nasi padang nomor 3. Jumlahnya berapa? Selamanya 2 aja. Oke. Selanjutnya nasi goreng 2. Untuk 2 orang, berarti jumlahnya 2. Yang minumannya alpukatnya 4. Oke, alpukatnya berarti alpukat itu ke-6 ya. Jumlahnya 4. Air mineral yang ke-8. Jumlahnya 4 juga ya. Nah, daftar pesanan. Nasi padang 2 porsi 60.000, mie ayam tadi saya. Harusnya nasi goreng, mie ayam 40.000, alpukat 60.000, air mineral 16.000 ya. Struk pembayaran
Total awal 176.000, diskon 17.600.000 karena 10% ya. Total awal 176.000, diskon karena 10% yaitu 17.600. Pro minuman minumnya berapa tadi? 76 ya. 76 dibagi 2 yaitu 38.000. Promo minumannya total setelah diskonnya ya berarti diambil ya. 176.000 diambil 17.600 diambil 38.000, totalnya 120.400 ya. Pajaknya 10% yaitu 12.040 perak. Biaya servis 20.000, total yang harus dibayar 152.440. Ya, seperti itu ya. Oke, udah beres. Tinggal kita buat laporan. Masukkan ke Word. Got it. Kalau laporan itu Time New Roman nya 12. Skip tuh. Ini layoutnya kita harus namakan dulu. Nah ini kita harus spasinya 1,5 ya, atau Ctrl 5 kalau shortcutnya Ctrl 5. Oke. Terus ininya harus justify. Nah, seperti itu. Oke, di sini nama Arif Indraswanto. NIM 052102109226. Prodi Fakultas Sains. Alhamdulillah. Dan teknologi. Nah, nanti saya akan buat laporannya di sini. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen atau Ibu dosen. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.